bukan persenan sekutu, bukan persenan Jepang, bukan ngemis kepada Belanda, berjuang sendiri, berjuang sendiri. Jenggamnya dulu. Lain dengan Malaysia, persenan hadiah. Lain dengan Brunei, persenan hadiah mawon. Lain. Indonesia tidak ngemis merdeka, tapi berjuang sendiri. Nah ini kita syukuri. Generasi kita ini tidak tahu kalau tidak ada yang jelaskan. Karena sekarang generasi penikmat tinggal nikmati saja. Tergiur oleh generasi penikmat, lupa akan perjuangan bangsa kita, bangsa yang dahulu, lupa. Dan ini sampai lupa ini dalam Al-Quran dikutuk. Surat Hasr, lihat ini, dikutuk. Berapa juta yang terkubur di Taman Pahlawan. Hasilnya dapat kita saksikan sekarang ini. Hasilnya apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Indonesia. Ini hasil jerih payahnya. Pahlawan-pahlawan kita yang dikenal atau pahlawan yang tidak dikenal. Banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, termasuk ibu-ibu yang melahirkan putra-putra menjadi pahlawan. Apa itu tidak pahlawan? Pahlawan yang tidak dikenal. Kalau pahlawan yang dikenal coba hanya berapa? Ibu Kartini dan sebagainya. Malahati ini cuma berapa? Dan saya sudah neliti buku-buku ensiklopedia pahlawan. Jumlah saya itu 200 pahlawan. Itu yang terkenal. Yang tidak dikenal tak terbilang banyaknya. Apa itu tidak diakui? Ini salah. Dan itulah bagaimana susah payahnya. Walaupun sudah terkubur puluhan tahun, apalagi untuk mencapai negara ini lamanya 434 tahun barulah punya negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan. Jangan keliru, negara persatuan. Tidak ada negara persatuan, negara kesatuan. Negara kesatuan, bukan persatuan. Kalau persatuan itu satu dari luar dirinya, tapi kalau kesatuan satunya itu bersumber dari dirinya
sendiri. Nah, itu bedanya kesatuan dan persatuan. Jadi harus teliti. Saya neliti itu sudah 30 tahun saya teliti. Nah, kalau saya membaca kitab sucinya negara, bukan kitab sucinya agama, kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia hanya 4 alinea. Kalau saya membaca, saya perhatikan berapa komanya, berapa titiknya. Saya teliti supaya tidak salah letak, keliru pasang. Kalau tidak diteliti, titik koma dan tidak diteliti, sambungan kalimat demi kalimat bisa keliru, salah letak, keliru pasang. Kalau sampai salah letak, keliru pasang, dosa besar. Dosa besar. Apalagi sudah membaca kembali masih salah letak, keliru pasang. Letak kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Letak berdirinya negara kesatuan tanggal berapa? Ini kita hati-hati. Kalau tidak hati, Masya Allah, dosa besar. Dosa besar. Belum niti lain-lainnya. Ini generasi muda ini saya khawatir kalau tidak mensyukuri, maka di sini saya bangun monumen Sumpah Pemuda. Saya bangun di sini monumen lagu kebangsaan, monumen proklamasi, monumen berdirinya negara, sampai monumen hari santri. Semua ini semuanya harus disyukuri. Hari santri menjadi hari nasional. Yang memproklamasikan ini Presiden Republik Indonesia. Tempat memproklamasinya ini di Masjid Istiqlal. Waktu mendeklarasi ini semua diundang datang ke sana. Semua gubernur, kodam, ya, Kapolda, semua menyaksikan. Semua menyaksikan. Jadi negara Kesatuan Republik tidak bisa lepas dari ikutsertanya semuanya ini. Korban tidak terbilang banyaknya. Coba kalau dihitung dari Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, sekutu, coba penghalangnya begitu besar. Ini semuanya kalau tidak ada berkat rahmat Allah yang Maha, ini tidak mustahil. Kalau menurut akal pikir, mustahil kita bisa merdeka, mustahil. Kita sudah punya negara. Barang yang mustahil menurut akal pikir, tapi kenyataannya akal pikir tidak bisa membantah. Nah,
Mustahil bisa bangsa ini merdeka. Kenyataan bangsa Indonesia merdeka. Nah, ini dari mana ini? Dari akal pikir mustahil. Dari berkat rahmat Allah. Lepas sangki, lepas dari penjajahan Belanda 350 tahun tidak mampu. Kemudian Belanda dibekuk Jepang kurang dari 10 hari. Itu jelas kekuatan Jepang lebih besar dari kekuatan Belanda. Taruh kepada Belanda saja tidak mampu. Apa mampu? Akan melawan Jepang. Tidak mampu. Mustahil. Ini yang menurut akal pikir. Kemudian Jepang dikalahkan oleh sekutu karena dibom atom pertama tanggal 6 di Hiroshima. Bom atom kedua di Nagasaki tanggal 9 bulan Ramadan. Tanggal 15 Ramadan Jepang menyerah. Kemudian saat menyerah harus status quo. Harus Indonesia dan lain-lainnya semua tidak boleh berubah. Nunggu datangnya sekutu. Terserah nasibnya apa dari sekutu. Padahal di sini enggak. Bukan persenan sekutu, bukan persenan Jepang, bukan ngemes kepada Belanda. Berjuang sendiri, berjuang sendiri. Jenggangnya lain dengan Malaysia persenan hadiah. Lain dengan Brunei persenan hadiah mawon. Lain. Indonesia tidak ngemes merdeka, tapi berjuang sendiri. Nah ini kita syukuri. Generasi kita ini tidak tahu kalau tidak ada yang jelaskan. Karena sekarang generasi penikmat tinggal nikmati saja. Tergiur oleh generasi penikmat, lupa akan perjuangan bangsa kita, bangsa yang dahulu, lupa. Dan ini sampai lupa ini dalam Al-Quran dikutuk. Surat Hasyr, lihat ini, dikutuk. Yang lupa, lupa perjuangan rakyat di sini dan lupa akan hasilnya ini, itu sama dengan hayawan katanya Al-Quran itu. Orang tidak punya kesadaran, apalagi syukur, sadar atau tidak, hayawan itu sampai begitu. Saya takut kalau generasi yang akan datang ini lupa, hanya ribut perkara nikmat, ingin berkuasa, ingin menguasai anak, semua. Jadi tidak ada yang disyukuri, malah kita syukur kepada segala sesuatu yang menjadi kebanggaan nasional. Syukur kita wujudkan kepada nasional, santunan rasional. Sedekah, baik pun sedekah berupa rumah, kita persembahkan kepada segala bangsa ini lintas agama, tidak melihat agamanya apa, semua. Apa agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, semua yang memang
belum punya rumah yang layak, kita persembahkan kepada. Nah, inilah pendidikan setia. Jangan sampai murid-murid setia yang jutaan ini menjadi orang yang kufur. Kalau tidak syukur, kufur itu kafir. Calon rokok semuanya itu. Nah, ini yang saya takuti. Maka saya sampai usia saya 96 ini saya fokuskan kepada cinta tanah air Indonesia.